Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, saya selaku PJMK dari Keperawatan Medika Bedah akan membawakan sebuah format tentang pengkajian keperawatan medikal bedah. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu, format dari KMB. Yang pertama yang harus diisi adalah nama mahasiswa, NIM-nya berapa. Kemudian di situ ada tanggal MRS, di mana tanggal MRS, tanggal pengkajian, ini bisa dilihat pada jurnal kasus yang Bapak Ibu temukan. Dan kemudian nanti dituliskan juga diagnosa maksudnya itu apa. Kemudian hal berikutnya yang harus diisi yaitu nama dari pasien, umur, suku bangsa, agama, dan seterusnya. Biodata penanggung jawab ini biasanya diisi oleh keluarga terdekat, ya, bisa istri atau suami ataupun dari anak. Ini silakan ditulis Bapak Ibu. Apabila tidak ada ya mungkin bisa direkayasa seperti bagaimana. Kemudian keluhan utama. Nah, keluhan utama ini ditemukan pada saat melakukan pengkajian. Jadi bukan keluhan, mungkin kalau pasiennya ini datangnya dari UGD, itu bukan yang dituliskan. Jadi pada saat pengkajian Bapak Ibu bertanya atau melakukan wawancara kepada klien, nah, kliennya menjawab pada saat ini keluhan utamanya itu apa. Misalnya contohnya, kalau Bapak Ibu bertemu dengan klien di hari kedua MRS, nah keluhan awalnya hari pertama kemarin pusing. Nah, pada saat hari kedua itu Bapak Ibu melakukan wawancara, ternyata keluhan utamanya mual. Pusingnya sudah ada. Ya, berarti tidak perlu dituliskan yang pusing, cukup yang mual saja. Kira-kira seperti itu untuk keluhan utama pada saat pengkajian. Nah, kemudian RPS atau riwayat penyakit sekarang. Nah, ini adalah perjalanan penyakitnya kok bisa sampai di ruang rawat inap, bagaimana ceritanya? Mungkin dimulai dari rumah atau dimulai dari UGD, silahkan. Kemudian riwayat penyakit dahulu, ya, apakah pernah dirawat sebelumnya? Kalau iya, itu kapan? Apakah klien menderita penyakit kronik ataupun menular? Ya, kalau iya, apa jenisnya? Kemudian riwayat kontrolnya bagaimana? Riwayat penggunaan obat seperti apa? Apakah ada riwayat alergi, ya, baik alergi makanan, alergi obat? Kalau iya, jenisnya apa? Kalau mungkin ada riwayat alergi yang lain, mungkin biasanya alergi sabun, itu silahkan dituliskan. Jenisnya bagaimana? Apakah klien pernah dilakukan operasi? Kalau iya, itu jenisnya apa dan kapan dilakukan operasi? Nah, untuk kolom lain-lain, ini bisa diisi bila mana ada hal yang dari keempat poin di atas yang eh, tidak ada di form, tapi itu data yang penting untuk dimunculkan pada pengkajian. Kemudian ini genogram, di mana itu adalah susunan keluarga 3 tingkat ke atas ya. Kalau kliennya anak berarti ya ayah, ibu, dan kakeknya seperti itu. Apakah dalam keluarga ada penyakit keturunan, penyakit menular? Silakan diisi. Kemudian bagaimana perilaku kesehatan klien? Apakah klien meminum alkohol, merokok, menggunakan zat aktif? Dan terus kemudian bagaimana
aktivitas fisiknya. Dalam hal ini olahraga ya. Kemudian observasi dan pemeriksaan fisik. Dimulai dari tanda-tanda vital ya. Blood pressure-nya berapa, pulsnya berapa kali per menit, kemudian temperatur berapa derajat Celcius, respiratory rate berapa kali per menit, dan apakah ada tingkat nyeri. Kesadaran dari klien ini bagaimana? Kosmetis, apatis, somnolen, atau stupor, atau bahkan sampai koma. Kemudian pengkajian berikutnya adalah sistem pernafasan. Untuk KMB ini dilakukan sistem pengkajiannya adalah per sistem Bapak Ibu. Jadi nanti ada sistem pernafasan, perkemihan, kardiovaskular, dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah sistem pernafasan, di mana data yang ingin diperoleh yaitu respiratory rate, kemudian apakah ada keluhan sesak, nyeri waktu nafas, ortopnea, kemudian batuknya, apakah batuk tergolong produktif atau tidak produktif. Nah, kalau produktif, bagaimana sekretnya, konsistensinya bagaimana, warnanya seperti apa, dan bau khasnya bagaimana. Untuk dada, apakah normal chest, barrel chest, pigeon chest, funnel chest? Apakah klien ini menggunakan otot bantu untuk bernafas ya? Kemudian pernafasan cuping hidung, ya atau tidak? Kemudian irama nafas, reguler atau irregular, pleural fraction rate, apakah ada? Pola nafasnya bagaimana? Dyspnea, Kussmaul, Chinese atau Biot? Apakah ada suara tambahan? Ya. Nah, apakah klien ini menggunakan alat bantu? Ya. Kalau iya, jenisnya apa dan flow-nya berapa liter per menitnya? Apakah klien ini menggunakan WSD? Kalau iya, bagaimana jenisnya, jumlah caranya? Nah, lalu bila ada masalah, silahkan dituliskan di kolom masalah keperawatan. Bila ada tracheostomy, ya silahkan dituliskan ya, kemudian dikasih keterangannya kapan itu dan seterusnya. Dan nih, itu kolom lain-lain, bila ada data yang belum terkaji, silahkan dituliskan di kolom lain. Kemudian sistem berikutnya adalah kardiovaskuler, itu meliputi blood pressure-nya berapa, kemudian pulsnya berapa, apakah ada keluhan nyeri dada. Kalau iya, silakan dimunculkan PQRST. Perlu diingat Bapak Ibu, kalau memunculkan data nyeri, ya, pastikan ada PQRST. Jangan hanya memunculkan data nyeri, tapi tidak diikuti oleh PQRST. Ya. Kemudian irama jantung, apakah reguler atau irregular? Ya. Suara nafasnya bagaimana? S1, S2 tunggal, atau murmur, atau galap, atau mungkin suara jantung yang lain. Kemudian apakah terlihat ictus cordis? Ya. CRT-nya berapa detik? Sakral, apakah hangat, kering, merah, basah, atau pucat, panas atau dingin? Ya. Sirkulasi perifer, normal atau menurun? Ya. JPV, CVP, ya. CTR-nya berapa? Kemudian data pendukungnya, apakah ada gambaran EKG? Kalau ada, bagaimana interpretasinya? Iramanya, heart rate, aksisnya, dan seterusnya. Kemudian untuk persarafan, GCS-nya berapa ya? Kemudian refleks fisiologis ya, patella, tricep, bicep, radius ulna ya. Kemudian refleks patologis ya, Babinski, Brunski, Kernik, atau yang lainnya. Keluhan pusing ya, bila iya silahkan dimunculkan PQRST, karena orang pusing biasanya
mengeluhkan nyeri. Kemudian apakah klien ini pernah kejang ya? Kalau iya jenisnya apa? Apakah pernah mengalami kaku kudu ya? Untuk pemeriksaan saraf kranial ya, silakan diisi nervus 1 sampai nervus 12 ya. Cara mengisinya bila klien ini normal ya silakan dicentang pada kolom normal dan kemudian ditulis di keterangannya nervus 1 normal itu bagaimana ya. Jangan hanya nervus 1 normal gitu aja. Jangan. Tapi apa dituliskan nervus 1 itu misalnya tentang penciuman. Jadi klien dapat membau bau-bauan yang tajam. Misalnya kopi, minyak kayu putih, dan seterusnya. Hal ini kenapa harus diisi? Karena mengingat kita sambil belajar untuk ujian kompetensi Bapak Ibu ya. Perlu diingat pemeriksaan saraf kranial ini pernah muncul ya 3 periode berturut-turut. Jadi saya anggap ini penting, makanya saya munculkan di data pengkajian ya. Sekalian kita belajar untuk ujian kompetensi Bapak Ibu. Pupil, apakah anisokor, isokor, dan diameternya berapa? Skleranya bagaimana? Apakah ada ikterus atau aniterik? Konjungtivanya bagaimana? Apakah anemis atau ananemis? Istirahat tidurnya berapa lama per hari? Apakah klien mengalami gangguan tidur? Ya. Dan di kolom lain-lain silakan dimunculkan bila ada data yang mungkin belum tersaji, silakan ditulis di kolom lain-lain. Kemudian untuk sistem perkemihan, untuk kebersihan genitalianya, bagaimana? Apakah bersih ataupun kotor? Apakah ada pus di sana? Ya. Apakah ada ulkus? Ya. Kebersihan meatus ureteranya bagaimana? Bersih atau kotor? Ya. Bila ada keluhan kencing, jelaskan apa yang dikeluhkan kliennya. Kemudian bagaimana untuk kemampuan berkemih ya, apakah spontan atau menggunakan alat bantu? Kalau iya, silakan disebutkan apa itu alat bantunya. Kemudian jenisnya bagaimana, ukurannya bagaimana, dan terpasang pada hari keberapa pada saat pertama kali pengkajian atau pertama kali ketemu dengan Bapak Ibu semua. Kemudian untuk produksi urin ya, berapa mililiter per jamnya, kemudian warnanya bagaimana, dan bau khasnya seperti apa. Kemudian apakah kandung kemih mengalami distensi? Kalau iya, silakan ditulis ya. Kemudian apakah ada nyeri tekan pada VU-nya ya. Kemudian intake caranya berapa lama, berapa banyak per 24 jamnya. Apakah secara oral ataupun secara parenteral. Meles cairan silakan diisi, di sana sudah ada rumusnya. Kemudian untuk sistem pencernaan, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa ya, IMT, dan hasil dari IMT bisa diinterpretasikan apa, termasuk normal ataupun tidak normal. Ya. Kemudian kondisi mulutnya bagaimana, bersih, kotor, ataupun berbau. Ya. Dan membran mukusanya bagaimana, apakah lembab, kering, ataupun ada stomatitis. Ya. Di tenggorokan, apakah klien mengalami sakit saat menelan, apakah kesulitan untuk menelan, apakah ada pembesaran tonsil, apakah ada nyeri tekan di sana. Ya. Untuk abdomen, apakah ada distensi, hipertimpani, timpani, atau asites. Ya. Apakah ada keluhan tekanan nyeri? Ya. Kalau iya, silahkan ditulis. Ya. Terus kemudian, apakah klien mengalami luka operasi? Ya. Kalau iya, kapan operasinya, jenisnya apa, lokasinya di mana, dan keadaan saat pengkajian bagaimana? Dan apakah terpasang drain? Kalau iya,
berapa jumlah cairan yang keluar, warnanya bagaimana, kondisi area sekitar insersi bagaimana, peristaltik berapa kali per menitnya ya. Untuk BAB berapa kali per hari ya, kapan itu terakhir melakukan BAB, dan konsistensinya bagaimana, apakah keras, lunak, cair, ataupun ada lendir atau darah. Apakah klien ini menjalani diet? Ya, kalau iya, apa asupan nutrisinya? Apakah padat, lunak, ataupun cair? Atau mungkin ada diet khusus ya, silakan ditulis itu. Kemudian nafsu makan dari klien bagaimana? Apakah baik atau menurun? Ya, frekuensinya berapa kali per harinya? Porsi makan habis atau tidak? Nah, keterangannya bagaimana? Silakan dituliskan. Kalau memang ada masalah keperawatan, silakan dituliskan di kolom masalah keperawatan untuk sistem pencernaan. Kemudian sistem penglihatan ya, lakukan pengkajian segmen anterior dan posterior ya. Nah, visusnya berapa, palpebranya bagaimana, konjungtivanya seperti apa ya, korneanya seperti apa ya. Silakan dituliskan. Apakah ada keluhan nyeri ya, kalau iya silahkan dituliskan data PKRST-nya ya. Keluhan operasi pada mata apakah ada ya, kalau iya kapan itu tanggal operasinya, jenis operasinya apa ya, lokasinya di mata tentunya ya, dan keadaan saat pengkajian bagaimana luka dari operasi itu. Apakah klien menggunakan alat bantu kacamata ya, silakan dituliskan ya. Kemudian sistem pendengaran, pengajian segmen anterior dan posterior ya, aurikulanya bagaimana, membran timpaninya bagaimana ya, dan seterusnya. Silakan dituliskan Bapak Ibu semua. Apakah ada keluhan nyeri pada alat pendengarannya ya? Kalau iya silakan dituliskan data PKRST. Luka operasi. Apakah klien pernah dioperasi ya? Kalau iya, kapan itu dan jenisnya apa? Lokasinya tentu di telinga dan keadaan pada saat pengajian bagaimana? Apakah klien menggunakan alat bantu pendengaran? Ya, silakan dituliskan Bapak Ibu. Nah, untuk sistem muskuloskeletal ya, pergerakan sendinya bagaimana? Apakah terbatas atau bebas? Ya, kekuatan otot silakan dituliskan ya, berapa kekuatannya? 1 sampai 5. Kemudian kelainan ekstremitas apakah ada? Jika iya, apa itu kelainan? Kelainan tulang belakang apakah ada? Kalau iya, jenisnya apa? Apakah lordosis, kifosis, atau skoliosis? Fraktur apakah ada ya? Jenis frakturnya apa? Apakah klien menggunakan traksi? Ya, kalau iya, jenisnya apa traksinya dan bebannya berapa kilo dan lama pemasangannya sudah berapa pada saat mengkaji ya? Apakah apakah klien menggunakan spalak atau gips ya? Dan apakah ada keluhan nyeri? Kalau iya, bagaimana PKRST-nya? Sirkulasi perifernya bagaimana ya? Apakah normal atau mungkin ada hambatan? Kemudian compartment syndrome, apakah ada luka operasi? Apakah pernah dioperasi atau mungkin pada saat pengajian sedang di post op operasi ya. Kapan itu tanggalnya dan jenis operasinya apa, lokasinya di mana, dan keadaan saat pengajian bagaimana? Apakah terpasang drain atau tidak ya? Berapa jumlah cairan yang keluar dan warnanya bagaimana? Kondisi area insersinya seperti apa?
maka klien bisa dilakukan room, ya, baik room aktif maupun room pasif, ya, dan cardinal sign ya seperti apa. Nah, ini skor jatuh menggunakan versinya Morse. Di situ tertulis riwayat jatuh, apakah pasien pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir, ya, apakah iya atau tidak, ya, itu sudah ada nilainya, ya. Untuk yang 15 ini harusnya 0 ya Bapak Ibu, ya. Ini 20 harusnya 0 karena ini yang harus diisi, ya. Yang 15 pun juga sama, ya. Itu. Harusnya 0 dulu baru kemudian diisi berapa. Skalanya dari 0 sampai 25 untuk yang riwayat jatuh. Apakah ada diagnosa sekunder? Ini dari 0 dan tertinggi 15. Seperti itu ya Bapak Ibu. Apakah klien menggunakan alat bantu jalan, ya, apa atau klien bed rest atau dibantu perawat dalam mobilisasinya, ya. Ini mulai dari 0 sampai tertinggi 30. Dan nanti skor akhirnya berapa? Silakan dijumlah dari jumlah keseluruhan yang sudah Bapak Ibu nilai. Kemudian sistem dokumen, ya, silakan diisi. Sorry, persepsinya bagaimana, kelembapan, aktivitasnya, mobilisasi, dan seterusnya, ya. Warna kulit, bagaimana, apakah ada piting odem, positif atau negatif, dan grade berapa. Ya, silakan dituliskan. Kemudian sistem endokrin, apakah ada pembesaran tiroid, apakah ada pembesaran kelenjar getah bening, ya, hipoglikemia, hiperglikemia, ya. Bagaimana kondisi kaki klien, ya, apakah ada luka gangren, ya. Kalau iya, jenisnya apa, berapa lama lukanya, warnanya bagaimana, luas luka gangrennya berapa, ya, dan kedalaman itu berapa. Kulit kaki, kuku, kakinya bagaimana, ya. Telapak kakinya kondisinya bagaimana, jari kaki, ya, apakah ada infeksi, kemudian bagaimana riwayat luka sebelumnya, ya, tahun berapa, jenis lukanya bagaimana, dan lokasinya di mana. Apakah klien ada riwayat amputasi sebelumnya? Jika iya, kapan itu dan lokasinya di mana? Ya. Habis skor, silakan diisi Bapak Ibu, di mana ini saya tekankan tidak hanya pada penderita diabetes mellitus, tapi semua penyakit. Harapannya kenapa kok harus bisa mahasiswa mengisi Abiskor, karena ini Abiskor pernah keluar 2 kali di hukum Bapak Ibu semua. Jadi harapan saya kalau mahasiswa tidak bisa mengisi Abiskor, ya belajar mulai dari sekarang. Karena apa? Biar kalau nanti keluar di hukum, rekan-rekan semua tidak bingung untuk mengisi Abiskor itu bagaimana sih. Sudah ada rumusnya Bapak Ibu, hanya tinggal mengisi. Caranya mengisi ini sama kayak kita melakukan tensi darah. Namun yang diambil hanya yang sistol aja, bukan diastol juga, tapi hanya sistol aja. Di lengan atas dan nanti dibandingkan dengan yang ada di kaki. Kaki yang paling bawah, di atasnya persendian, ya, mata kaki, di atas mata kaki. Itu nanti ditensi, kemudian berapa hasil. Kalau hasilnya 0,9 ke atas itu normal. 0,9, 0,10 bahkan sampai 1 itu normal. Tapi kalau 0,9 ke bawah berarti itu ada hambatan
di pembuluh darahnya dan itu beresiko terjadinya luka gangren. Kalau mungkin tidak ada kliennya bagaimana? Nah, kalau tidak ada kliennya, silahkan mengukur ABI dari teman-temannya ya, yang ada di samping kanan dan kirinya Bapak Ibu ya, siapa yang diukur. Bebas. Tujuan saya agar mahasiswa ini bisa untuk melakukan ABI skor, pengukuran ABI skor. Itu aja tujuan saya ya. Makanya kenapa semua penyakit harus ada nilai ABI skor. Yang sebetulnya nilai ABI skor ini hanya untuk penyakit ya, klien dengan diabetes. Kemudian pengkajian berikutnya adalah pengkajian psikososial. Nah, bagaimana persepsi klien terhadap penyakitnya ya? Apakah bagaimana ekspresi klien terhadap penyakitnya? Apakah murung, diam, gelisah, marah, dan seterusnya. Bagaimana reaksi saat berinteraksi klien terhadap Anda? Ya, apakah kooperatif atau tidak kooperatif? Atau Anda dicurigai? Bagaimana konsep dirinya, harga dirinya, ideal diri, citra diri, dan seterusnya. Nanti silakan dijelaskan di kolom yang sudah tersedia. Dan nanti kalau mungkin ada masalah psikososial, silakan dituliskan apa yang menjadi masalah. Kemudian personal hygiene dan kebiasaan, frekuensi mandinya bagaimana? Ini frekuensi mandi yang ada di atau mungkin ketika di rumah sakit ya, bukan yang ada di rumah. Kalau mungkin tidak mandi ya mungkin di CK, CK-nya berapa kali sehari. Kemudian pengajian spiritual ya, kebiasaan beribadah sebelum di rumah sakit atau selama di rumah sakit bagaimana ya. Pemeriksaan penunjang ya, silakan dicantumkan kalau mungkin ada nilai lab atau mungkin penunjang lainnya bisa EKG ya, CT scan, MRI dan seterusnya. Kemudian penata laksanaannya klien mendapatkan terapi apa saja ya. Berapa kali frekuensi minumnya dari obat-obat tersebut ya. Kemudian nanti silakan dituliskan namanya siapa. Kalau untuk yang di Banyuwangi ini silakan diganti ya, sesuai dengan domisili Bapak Ibu semua. Nah, setelah melakukan pengajian, Bapak Ibu akan melakukan analisa data, di mana analisa data ini diperoleh dari kita melakukan pengajian. Setelah kita lakukan pengajian, ada penyebabnya. Apa? Silahkan dituliskan penyebabnya dan masalah keperawatannya itu apa. Dan Bapak Ibu kalau mungkin mencantumkan masalah keperawatan nyeri, pastikan data di sini harus ada PGRST. Jangan sampai di sini ada tertulis nyeri kronis, tapi di sini hanya diisi TTV saja. Ya, itu kurang tepat, Bapak. Dan kemudian kalau Bapak Ibu mencantumkan masalah keperawatan defisit nutrisi atau gangguan nutrisi, ya, pastikan data yang menunjang itu ada ABC-nya. ABC itu adalah antropometri, blood klinik, ya, terus kondisi klien klinisnya bagaimana dan dieterinya seperti apa. Itu harus dicantumkan untuk mendukung masalah keperawatan tentang defisit nutrisi. Setelah dilakukan analisis data, Bapak Ibu melakukan pemeriksaan diagnosis keperawatan. Jadi masalah-masalah yang ditemukan tadi ya
silakan diprioritaskan ya. Menurut skala prioritas, kalau di KMB yang lebih mudahnya itu menggunakan KDM, kebutuhan dasar manusianya versinya Abraham Maslow. Itu gampang, Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama yang saya kerjakan itu apa? Kalau misalnya muncul gangguan pola nafas, gangguan pola tidur, nyeri, kronis. Nah, dari tiga masalah ini, mana yang akan saya lakukan intervensi terlebih dahulu ya? Kita lihat aja di Abraham Maslow. Yang pertama yang mana? Seperti itu. Itu aja, lebih mudahnya. Nah, selanjutnya, setelah dilakukan prioritas masalah, ya, Bapak Ibu melakukan intervensi. Nah, kalau intervensi ini, silahkan merujuk pada buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berpikir lagi, hanya tinggal melihat aja. Apa intervensi yang harus saya lakukan untuk misalnya diagnosis pola nafas tidak efektif. Ya. Oke, silakan aja dilihat di SIKI, nanti akan muncul di sana. Ya. Kemudian setelah dilakukan intervensi, kemudian Bapak Ibu akan melakukan implementasi dan evaluasi yang evaluasinya menggunakan SOAP yang itu untuk petunjuk pengisian dari format keperawatan medikal Bapak Ibu, keperawatan medikal bedah Bapak Ibu ya. Kalau mungkin ada pertanyaan, nanti silakan bisa ditanyakan kepada dosen pembimbing pada saat stase keperawatan medikal bedah. Sekian saya akhiri video pembelajaran ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.